Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita semua bisa berkumpul di majelis yang alhamdulillah penuh barokah ini di kelas 12 Putra, tempat MA Rifaya Kedungmuni. Perkenalkan, nama saya Zafi Zainal Mutakin, alamat dari Desa Arjosali, Ulu Jami, Pemalang. Di sini saya mondok di Pondok Pesantren Al-Insaf. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pertemuan para sahabat dengan malaikat Jibril. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an pada saat beliau atau para sahabat itu sedang ngobrol dengan Nabi, sedang asik berbincang dengan Nabi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang, dia tidak dikenal. Para sahabat dan kanjeng Nabi itu melihatnya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, apakah di antara kalian ada yang tahu siapa seseorang tersebut?" Tidak ada yang tahu, bahkan sahabat Umar sendiri pun tidak tahu dia siapa sebenarnya orang itu. Orang itu musafir, tapi posisi rambut itu hitam, posisi jubah masih putih. Kalau dia musafir pasti kan sudah lucu. Posisi rambut berantakan, posisi jubah yang putih sudah menjadi coklat karena dia musafir. Tapi dia tidak ada yang mengenalinya, dia musafir tapi posisi masih baru keluar dari salon, seperti baru keluar dari salon. Posisi jubah sangat putih sekali, posisi hitam juga rambutnya juga hitam kuali. Nah, pada saat itu musafir tersebut itu datang ke Nabi Muhammad dan para sahabat, langsung tidak salam, langsung datang. Tiba-tiba kedua lutut seorang musafir itu ditempelkan atau dihadapkan ke depan lutut Nabi, terus kedua telapak seorang musafir tersebut diletakkan dengan kedua bahu Nabi. Terus seorang musafir tersebut bertanya, "Ya Muhammad." Para sahabat mulai bingung siapa sebenarnya seorang itu. Bahkan para sahabat sendiri pun, dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu memanggil Nabi Muhammad itu tidak berani dengan panggilan "Ya Muhammad", paling tidak dengan "Ya Rasulullah" atau tidak "Ya Habibullah". Tapi dia tidak ada yang mengenalinya, entah dari mana arahnya, dari mana asalnya, memanggil nama Nabi dengan sebutan Muhammad. Terus orang musafir tersebut itu bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan aku tentang Islam." Terus dijawab oleh kanjeng Nabi bahwasanya Islam itu engkau di dunia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terus dijawab oleh seorang musafir tersebut, "Sodakta, benar kamu benar ya Muhammad." Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Siapa sebenarnya dia? Para sahabat mulai bingung. Dia yang bertanya kepada Nabi, tapi dia juga yang benarkan perkataan Nabi. Terus seorang musafir tersebut bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, "Ya Muhammad, kabarkan aku tentang iman." "Muhammad, iman gua apa?" Terus dijawab oleh kanjeng Nabi, "Iman itu bahwasanya engkau di dalam dunia itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, serta takdir yang baik maupun yang buruk." Terus dijawab lagi oleh seorang musafir tersebut, "Kamu benar, ya Muhammad, awakmu benar." Pertanyaan yang ketiga, "Kabarkan aku tentang ihsan." Ihsan apa ya Muhammad? Terus dijawab oleh kanjeng Nabi bahwasanya ihsan itu engkau beribadah itu seakan-akan engkau langsung melihat Allah, atau kamu tidak melihat Allah tapi Allah melihatmu. Terus dengan 3 pertanyaan tersebut masih belum puas. Pertanyaan yang keempat, "Kabarkan aku kapan kiamat terjadi." Kiamat terjadi kapan? Terus dijawab oleh kanjeng Nabi, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kanjeng Nabi itu orang lebih ngerti daripada si musafir tersebut. Terus orang musafir itu bertanya dengan pertanyaan yang terakhir, "Ya Muhammad, kabarkan aku tentang tanda-tanda hari kiamat." Tanda-tanda hari kiamat itu apa maneh Muhammad? Terus dijawab oleh kanjeng Nabi, "Angtalidal ammatu rabbataha wa angtarul hufatal urata li asya'a tatawuluna fil bunyan." Singkate dalil niku sak mengertose kula niku, satu, barang-barang atau bangunan-bangunan itu sudah mulai bermegahan. Dan yang kedua, anak sudah mempermulai perbudak ibunya. Anak sudah memperbudak ibunya itu banyak sekali kalau di zaman sekarang. Ibunya diperintah, disuruh untuk membelikan ini. Sebenarnya hal kecil yang bisa mendatangkan hari kiamat itu juga
dikategorikan sebagai kecil tanda-tanda hari kiamat. Terus setelah seorang musafir tersebut dengan 5 pertanyaan tadi, itu seorang musafir itu puas dengan pertanyaannya. Terus seorang musafir itu pergi tanpa pamitan, langsung pergi. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Umar untuk mengejarnya. Kalau kita mengetahui tadi, langkah sahabat Umar itu 2 kali lipat daripada langkah para sahabat, dan lebih cepat, lebih tegas, lebih gagah. Bahkan diceritakan setan pun takut. Bahkan ketika setan jarak jauh sekali, beberapa kilometer, puluhan, bahkan ratusan, itu ketika setan mendengar jejak atau sahabat Sayyidina Umar itu melangkah, itu setan langsung kabur. Itu dikejar oleh Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan itu tidak bertemu. Kan itu sangat mustahil sekali. Sayyidina Umar itu langkahnya 2 kali lipat daripada para sahabat mengejar seorang musafir tadi, yang mana yang mustahilnya itu pada zaman dulu itu tempat masih luas. Kalau tempat masih luas itu kan seakan-akan kita mengejar itu mudah, bisa dilihat. Kalau sekarang di Baisan itu kan banyak lorong-lorong, seperti di belakang aula tajuk, muter, Paam itu kan bisa untuk menghilang secepatnya karena banyak lorong-lorong. Tapi tidak, di situ tempatnya luas, Sayyidina Umar mengejarnya tidak bertemu. Terus Sayyidina Umar kembali minta maaf kepada Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, kula nyuwun ngapura, kula mboten nemu Kanjeng Nabi. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, ya ora apa-apa, awakmu ngerti sapa iku mau sing rawuh? Mboten Kanjeng Nabi. Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, sing rawuh iku malaikat Jibril. Malaikat Jibril, para sahabat mulai kaget di situ, ternyata yang datang itu malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril yang menyamar seorang musafir yang mengajarkan kita tentang hari kiamat. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibro yang bisa kita petik daripada tujuan tersebut, bahwasanya kita semua itu kan Islam, iman, ihsan. Itu bahwasanya kita mengetahui iman, Islam, ihsan itu keyakinan kita agar bisa yakin. Itu kan mana buktinya, atau kalau kita dikategorikan sebagai orang Wahabi itu mana dalilnya? Lah itu dalilnya bahwasanya kita mengetahui tentang iman itu ini, Islam itu ini, ihsan itu ini, ternyata ada dalilnya dan sudah bukti bahwasanya itu adalah syariat yang benar, karena itu datang langsung dari cerita tadi, yaitu cerita yang diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, yang Nabi Muhammad itu dicanak langsung oleh malaikat Jibril tentang pertanyaan kelima tadi. Lah kok kita yakin dengan apa yang kita percayai, yaitu tadi iman, Islam, ihsan, itu bukti bahwasanya kita harus yakin bahwasanya ketika kita ditanya seseorang mana buktinya, yaitu tadi cerita tadi yang insya Allah bukti daripada kita mengetahui tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu ibro yang bisa saya petik.